إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Bahkan nikmat tersebut tak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara kenikmatannya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita menuju satu tempat yang paling dicintainya, ahabul bilad ilallah taala, yaitu masjid, dalam rangka menunaikan satu kewajiban utamanya bagi kaum laki-laki, yaitu sholat Jumat yang kita kerjakan secara berjamaah di Masjid Al-Hidayah ini, yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, juga atas para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita di atas dinul Islam dan ketaatan kepada Allah sampai ajal, dan Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Taghabun ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, qardan hasanah, jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Kemudian ayat yang serupa di surah Al-Baqarah ayat ke-245, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah qardan hasanah, dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran atau pengembalian kepadanya dengan lipat gandaan yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dari
dua ayat ini sederhananya adalah sesiapa yang mengeluarkan hartanya, menafkahkan, menginfakkan, mengeluarkan sebagian dari hartanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka diumpamakan di kedua ayat tadi seperti dia meminjami Allah Subhanahu wa taala. Dia meminjamkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam simpan pinjam atau utang piutang, maka pastilah akan dikembalikan. Dan ketika kita mengeluarkan harta kita, menafkahkan, menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, wajahadu bi amwalikum fi sabilillah, dan itu termasuk berjihad dengan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaannya dia meminjami Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia meminjami Allah Subhanahu wa taala, maka pinjaman itu akan Allah kembalikan dengan sebaik-baiknya pengembalian, dan bahkan Allah akan kembalikan pinjamannya itu dengan lipat gandaan yang banyak. Bahkan dikali lipatkan 10 sampai 700 kali lipat disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau simpan pinjam, kalau kemudian utang piutang kepada sesama manusia, hutangnya 1 juta dikembalikan 1.500.000, maka itu riba, haram. Tetapi kalau kemudian ada orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti dia meminjami Allah, dan Allah akan kembalikan pinjamannya itu dengan pengembalian yang banyak dan bahkan berlipat ganda. Padahal jamaah, yang memberikan rizki kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang kasih rizki. Maka ini sindiran yang sangat menohok bagi kita. Sebab ada orang-orang yang Allah berikan dia harta, bahkan Allah berikan kelapangan harta pada dirinya, tapi kemudian pelit, bakhil, tidak mau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak meminta banyak. Allah tidak perintahkan kita untuk keluarkan semua hartamu, tidak. Bahkan sebagian kecil dari harta kita. Dari harta yang kita punya, Allah hanya perintahkan 2,5% untuk zakat. Bukan 50%, bukan 100%. Sebagian kecil. Dan uang, kekayaan, harta yang kita miliki, ma asobaka min hasanatin faminallah, itu semuanya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oh tidak, itu karena kepintaranku, karena ketekunanku, karena kelihayanku dalam memanajemen keuangan atau bisnis dan sebagainya. Oh tidak, itu yang menjadi pikirannya Qarun, yang dengan pikiran itulah Qarun diazab Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang berikan kita kemudahan mendapatkan pekerjaan? Bukankah kemudian akal ini pemberian Allah, yang sehingga dengan akal ini kita bisa berpikir cerdas, pandai? Bukankah dengan kesehatan kita bisa bekerja? Bukankah dengan kekuatan yang Allah berikan kita bisa mencari ma'isyah, menjemput rizkinya Allah? Kalau Allah tidak berikan dia kemudahan dalam pekerjaannya, Allah tidak berikan dia kesehatan, Allah nggak berikan dia akal sehat, Allah nggak berikan dia kekuatan, jelas dia tidak akan mungkin bisa bekerja, jamaah. Yang sehingga tidak sepantasnya kita membanggakan diri dengan kebanyakan dari harta kita. Karena sesungguhnya semua fasilitas
yang kita pakai dalam rangka untuk bekerja sehingga kemudian mendapatkan kelapangan rizki, semua fasilitas itu ma asabaka min hasanatin faminallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau rumah kita rusak langsung kita panggilkan tukang untuk memperbaiki? Bukankah ketika atap rumah kita rusak, bocor, langsung kita panggil tukang atau kemudian kita perbaiki sendiri supaya kemudian rumahnya nyaman, aman sebagai tempat tinggal? Dan sekarang kita berbicara bukan rumah kita. Sekarang kita berbicara bukan baiti, tapi yang kita bicarakan sekarang adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak menyuruh kita mengeluarkan semua harta kita, benar. Sebagian kecil keluarkan. Dan ketika kita mengeluarkan rizki yang telah Allah berikan, maka Allah menganggap itu sebagai pinjaman. Dan akan Allah gantikan, akan Allah kembalikan dengan pengembalian yang banyak dan berlipat ganda. Berapa? 10 sampai 700 kali lipat. Asalkan ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akan dikembalikan jamaah, tidak mengurangi, tidak akan habis, akan Allah kembalikan. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Kalau kita percaya menitipkan harta kepada bank, kalau kita percaya menitipkan harta kepada orang, kalau kita percaya menitipkan harta kita pada koperasi, tapi kenapa kita ragu menitipkan harta kita di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita sangat percaya, kita menganggap bahwasanya uang kita akan sangat aman. Ketika kita kepada makhluk begitu percayanya kita menyerahkan, menyimpankan harta kita, maka sudah semestinya lah kita lebih yakin, kita lebih percaya ketika kita menitipkan harta kita fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali keutamaan sedekah, di antaranya adalah sedekah raddul bala'. Sedekah bisa menolak bala', bisa menolak keburukan, bisa menolak musibah, bisa menolak kecelakaan. Kemudian dawu mardokum bisadaqah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, serulah kepada orang-orang yang sakit untuk apa? Memperbanyak sedekah. Sedekah menjadi obat bagi orang-orang yang sakit, jemaah. Dan yang akan kita lakukan setelah nanti selesai sholat Jumat, kita keluarkan harta yang terbaik yang kita miliki. Lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Harta yang terbaik, harta yang kita cintai, sehabis sholat Jumat ini akan kita keluarkan, akan kita masukkan ke dalam kotak infak untuk pembangunan, renovasi, perbaikan atap. Yang kita tahu, masjid ini sederhana ya, tapi masjid ini masih berdiri dan jamaahnya sebanyak ini, Pak. Banyak masjid yang mahal nggak jadi-jadi masjidnya, Pak. Tapi masjid ini sederhana, tetapi kemudian berfungsi dan makmur jamaahnya, jamaah. Artinya apa? Ketika panjenengan berinfak, bersedekah untuk renovasi, perbaikan, pembangunan, berapapun itu, maka jelas kita akan mendapatkan pahala jariah dari semua orang yang beribadah di masjid ini, Pak. Alhamdulillah masjid ini penuh dengan manusia. Sebab ada masjid yang gak jadi-jadi dan gak ada orangnya, teman. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka marilah infakkan harta yang terbaik yang kita miliki, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan pada dirinya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jamaah, berapa banyak Allah berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, berapa banyak dosa yang kita kerjakan, berapa sering kita melalaikan Allah, dan berapa sering kita menunda-nunda amal, seberapa sering kita menunda-nunda ibadah. Tetapi sebegitunya dosa-dosa yang kita lakukan, Allah tetap memberikan penghidupan bagi kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah yang tidak pernah pelit, Allah yang tidak pernah bakhil, Allah yang tidak pernah iman dalam memberikan rizkinya kepada kita, jamaah. Dan Allah perintahkannya tidak semua harta kita keluarkan, sebagian dari harta itu. Maka jangan berpelit dari sebagian, mengeluarkan sebagian harta kita ini fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, idza matal insanin qata amalu ila min salas. Ada 3 amalan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun pelakunya meninggal dunia. Salah satu di antaranya adalah sedekah jariyah. Termasuk dari harta yang kita sedekahkan untuk pembangunan masjid, untuk perbaikan masjid, untuk renovasi masjid, supaya apa? Tempat ibadah kita tetap berdiri, tetap kokoh, tegak, nyaman, dan aman untuk jamaah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang sederhana tidak apa-apa, tapi masjid yang sederhana ini di dalamnya sholat jamaahnya penuh, sholat Jumatnya meluber, ada pengajian rutinnya. Maka kita yang kemudian mengeluarkan sebagian harta yang kita alokasikan sedekah jariyah untuk perbaikan atap, insya Allah akan menjadi pahala yang akan mengalir abadi, dan itu yang akan menjadi teman terbaik kita di dalam kubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa wassabil haqqi wa wassabis sabr. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.